Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Tersangka Utama. Kali ini kita akan mereview perbedaan antara Nike Vaporfly yang ketiga dengan Nike Vaporfly yang kedua, ataupun dengan Metaspeed Sky Plus. Saksikan berikut ini. Pertama-tama kita akan melihat dari sisi harga. Untuk Nike Vaporfly yang ketiga, ini harga resminya di Indonesia Rp3.300.000, kurang 1.000 ya. Jadi Rp3299.000. Untuk Nike Vaporfly yang kedua di Indonesia sekarang sepertinya barang ini sudah sangat limited sekali, tapi di beberapa negara masih ada tersisa. Untuk size-nya kemungkinan masih di harga 2, juta sekian. Ada reseller yang jual sekitar antara 2,6 something lah. Untuk ASIC Metaspeed Sky Plus di toko resmi di Indonesia dengan harga 3.699 atau 3,7 juta. Untuk secara berat bagaimana? Ya, untuk secara berat Nike Vaporfly yang ketiga ini dengan berat 200 gram. Untuk Nike Vaporfly yang kedua ini dengan berat 208 gram. Hampir sama. Untuk ASIC Metaspeed Sky Plus dengan berat 214 gram. Untuk size yang sama, ini yang saya pakai dengan kondisi yang sama. Untuk stek bagian belakang mengalami ketinggian. Untuk Nike Vaporfly yang ketiga ini setinggi 38 mm. Sedang untuk Nike Vaporfly yang kedua lebih tinggi sedikit, sekitar 2 mm, sekitar 40 mm. Untuk ASIC Metaspeed Sky Plus ini dengan stek belakang setinggi 39 mm. Kita lanjut bagian atas ya, untuk perbedaan antara tiga sepatu ini. Untuk Nike Vaporfly yang ketiga, tali sepatu dengan Nike Vaporfly yang kedua hampir mirip, keduanya masih sama-sama bagus. Untuk Metaspeed ya, ini Metaspeed Sky Plus sudah banyak perubahan seperti video saya yang sebelumnya. Jadi ASIC Metaspeed Sky Plus ini talinya sudah cukup bagus, yaitu bergerigi sehingga mencengkram cukup kokoh, sehingga membuat kita berlari tidak was-was untuk talinya lepas, berbeda dengan ASIC Metaspeed generasi yang pertama. Untuk Nike Vaporfly baik yang ketiga maupun yang kedua, bagian upper menggunakan nama Flyknit. Untuk ASIC Metaspeed Sky Plus ini bagian upper menggunakan jackward mesh breathable. Jadi secara uppernya untuk Nike Vaporfly yang ketiga ini lubangnya lebih besar dibandingkan dengan Nike Vaporfly yang kedua. Untuk ASIC Metaspeed Sky Plus-nya bagaimana? Bahannya lebih transparan begitu ya. Masih baru sepatu ini. Apalagi review kali ini ketiga sepatu ini semuanya menggunakan carbon plate. Saat dicoba untuk berlari, bagaimana dengan rasa bounce-nya yang didapat begitu ya. Harus diakui bahwa Nike Vaporfly yang kedua mempunyai bounce yang lebih signifikan dan lebih terasa begitu. Jadi Nike Vaporfly yang kedua ini, jika kita tidak mempunyai otot-otot yang kuat pada saat kita menggunakan untuk full maraton, banyak orang mengalami kram kaki karena bounce-nya lebih terasa, dan itu membuat jika otot kaki tidak kuat, banyak yang mengalami kram pada saat menggunakan Nike Vaporfly yang kedua ini. Bagaimana dengan Nike Vaporfly yang ketiga? Apakah bounce-nya terasa? Nike Vaporfly yang ketiga ini seperti video yang sebelumnya, saya bilang bounce-nya terasa pada saat kita menggunakan speed ataupun pada saat kita race, dengan melakukan tumpuan kaki yang benar pada bagian bola-bola kaki kita.
Tapi jika kita pendaratannya salah, bounce-nya untuk Nike Vaporfly yang ketiga ini kurang terasa. Jadi apabila Nike Vaporfly yang ketiga ini digunakan untuk istirahat, menurut saya sangat kurang cocok. Sedangkan untuk ASIC Metaspeed Sky Plus, untuk bounce-nya ya dia dari ketiga ini dia yang paling rendah menurut feeling saya dalam berlari atau hobi saya dalam melakukan lari long run dengan kilometer target race 42 km. Berikutnya, fit di kakinya bagaimana sih untuk Nike dan ASIC yang ada di depan saya ini? Jadi kalau rekan-rekan semua yang mempunyai kaki sempit yang tidak cocok atau kurang cocok dengan Nike Vaporfly yang kedua ini, mungkin tidak ada salahnya Anda bisa mencoba Nike Vaporfly yang ketiga ini. Dia lebih lebar, jadi bagi kakinya yang lebar tidak cocok dengan Nike Vaporfly yang kedua, bisa juga dicoba karena ini bawaannya lebih lebar. Dan untuk ASIC Metaspeed Sky Plus ini feel-nya depan, wah ini paling lebar menurut saya, jadi sangat lebar, jadi nyaman lah untuk kelebaran kaki, untuk fit di kaki saat kita memakai sepatu. Jadi pada kesimpulannya, kita menggunakan sepatu ini, apa yang saya pilih sih? Kalau itu berjarak sekitar maksimal 10 ya, 5-10 km, saya atau tes 12 menit, saya lebih tetap pilih untuk Nike Vaporfly yang kedua karena bounce-nya lebih terasa. Tapi untuk 30 km ke atas ataupun full maraton atau minimal lah half maraton, saya juga punya perasaan feel gitu ya pada saat berlari, baik Vaporfly yang ketiga maupun ASIC Metaspeed hampir mirip-mirip lah. Tapi untuk bounce lebih terasa di Nike Vaporfly yang ketiga ini. Satu hal lagi yang membedakan untuk ketiga sepatu ini adalah daya tahan sepatu ini. Untuk Nike Vaporfly yang kedua, karena ini sepatu masih baru, belum pernah saya pakai. Untuk sepatu ini warnanya yang saya suka, ada pink-pinknya begitu. Untuk ketahanan sepatu Nike Vaporfly yang kedua ini sudah jangan diragukan lagi. Maksudnya adalah lemnya mudah mengelupas, gitu ya. Maaf saya bilang seperti ini, saya tidak ada tendensi apapun menjelek-jelekan ini, no, karena saya nggak ada endorse atau titipan dari merek lain. Saya melakukan review ini hanya untuk semata-mata kegemaran saya beralih. Next, lanjut. Nike Vaporfly yang ketiga, wow keren. Saya sangat terkejut pada saat saya tahu sepatu ini tidak seperti yang sebelumnya. Ini awet, ini sepatu Nike Vaporfly yang ketiga awet. Jadi saya punya dua warna, kebetulan yang saya syuting satu warna. Ini sudah hampir 200 meter, 200 km maksud saya. Nyaman, aman, tidak ada kendala lah atau ada kerusakan yang berarti. Untuk ASIC Metaspeed, wah ini yang paling awet yang saya pakai. Jadi 500 km masih sangat sempurna untuk dibuat lari. Seperti itu. Jadi untuk durability, untuk keawetan, yang paling awet menurut saya ASIC Metaspeed. Karena ada yang memakai, yang saya pakai maksud saya, sudah hampir 1000 km masih bisa dipakai sepatunya. Ya sedikit aus itu wajar. Tetapi kalau untuk Nike Vaporfly yang ketiga ini, saya belum mencapai 500 km, jadi saya belum bisa komen terlalu dalam gimana durability-nya after 500 km. Dari tadi kita berbicara tentang kelebihan begitu ya. Mungkin kekurangannya dari semua sepatu ini apa? Ya, seperti yang tadi saya kemukakan bahwa sepatu yang Nike Vaporfly yang kedua ini kelemahannya ya satu, kurang awet. Boros di uang. Kalau Nike Vaporfly yang ketiga, sempat di video sebelumnya saya bercerita tentang sepatu ini cukup mengganggu bagian bawah mata kaki saya. Setelah after 200, setelah 200 km lebih, kaki saya nggak terasa sakit lagi. Jadi mungkin kurang fit aja pada saat awal-awal. Itu
tentang Nike Vaporfly yang ketiga. Jadi saat ini saya cukup cocok lah dengan Nike Vaporfly yang ketiga dengan pemilihan kaos kaki yang tepat tentunya. Untuk ASICS Metaspeed Sky Plus ini bagaimana? Menurut saya kelemahannya adalah, sekali lagi ini review dari pribadi saya. Menurut saya di tengah antara dua bola kaki saya mengalami sedikit linu pada saat saya memakainya setelah 25 km. Jadi pada saat pemakaian setelah long run, saya merasa cukup tidak nyaman untuk bagian bawah di antara bola-bola kaki. Jadi seperti pegel begitu ya, linu begitu ya. Sekali lagi itu hanya review saya, mungkin bagi setiap orang nggak sama. Tapi bagi saya itu yang saya rasakan. Untuk Nike Vaporfly yang ketiga saat ini sudah tidak ada kendala bagi saya, jadi nyaman-nyaman aja dan fine-fine aja. Tapi saya membutuhkan penyesuaian yang cukup tinggi, yaitu lebih dari 200 km untuk membuatkan kaki saya fit di sepatu ini dan tidak menimbulkan rasa sakit seperti review saya pada awal-awal yang lalu. Jadi kesimpulannya bagaimana untuk pemakaian, untuk speed sampai 10 km saya pakai Nike Vaporfly yang kedua. Untuk long run saya pakai antara dua ini dan race. Tapi untuk race mungkin bisa dipertimbangkan, saya akan coba pakai Nike Vaporfly yang ketiga. Untuk long run ini sepatu sangat nyaman sekali ya, breathable. Tapi Nike Vaporfly yang ketiga ini menurut saya lebih breathable karena banyak sekali lubang-lubangnya, jadi tidak membuat air keringat mengenang di bagian insole. Saya kira begitu. Jika ada pertanyaan bisa silahkan tulis di kolom komentar, atau ada masukan atau mungkin ada tutur kata saya yang salah, bisa tulis di kolom komentar. Saya akan coba reply satu persatu. Demikian review singkat kali ini. Tetap semangat dan kita saksikan review-review berikutnya untuk sepatu berlari. Tetap semangat dan salam sukses selalu.